Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah ancaman keamanan siber yang jujur aja sering banget kelewatan. Kenapa? Karena ancamannya nggak ada di tempat yang biasa kita pelototin. Coba deh, saya mau tanya. Pikirin sebentar. Kalau disuruh nunjuk satu titik, di mana sih letak kerentanan paling gede di aplikasi modern kalian sekarang? Kalau jawaban kalian itu firewall atau gerbang masuk jaringan, wah kayaknya kita perlu lihat gambaran yang lebih besar deh. Karena ancaman yang sebenarnya seringkali udah ada di dalam. Biar ngerti kenapa bisa begitu, kita mesti mundur sedikit nih dan lihat gimana cara kita bangun aplikasi sekarang ini udah berubah total. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dulu tuh kita punya aplikasi model monolit. Bayangin aja ini kayak satu mall super besar di mana semuanya ada di bawah satu atap. Nah sekarang kita pakainya microservices. Ini lebih mirip kota metropolitan yang super sibuk. Isinya toko-toko spesialis. Setiap toko jalan sendiri, tapi mereka harus terus-terusan ngobrol satu sama lain biar seisi kota bisa berfungsi. Terus gimana caranya toko-toko ini bisa saling nemuin di kota yang serba dinamis ini? Jawabannya, service discovery. Anggap aja ini kayak buku telepon digital yang super canggih dan live. Datanya diupdate terus-terusan setiap ada layanan baru muncul atau yang lama hilang. Dan ini pun ada ribetnya sendiri loh. Ada macam-macam cara buat ngelakuin service discovery ini. Masing-masing ada plus minusnya. Intinya gini, bagian dalam aplikasi kita itu sekarang udah jadi jaringan komunikasi yang super kompleks dan berubah-ubah terus. Nah, justru karena arsitekturnya seribet ini, muncullah krisis keamanan model baru. Sebuah medan perang yang seringkali nggak kelihatan dari luar. Oke, kita kenalan sama istilah kuncinya, lalu lintas East-West. Gampangnya, ini tuh semua obrolan internal antar microservice kalian. Beda sama lalu lintas North-South yang datang dari internet, ini semua kejadiannya di dalam benteng kita sendiri. Dan parahnya, secara tradisional, area ini hampir nggak pernah kita awasin. Nah, kutipan ini ngena banget. Artinya apa? Begitu penyerang berhasil bobol tembok luar kita, mereka seringkali nemuin jalan tol di dalam. Jaringan internal yang flat, terbuka lebar, mereka bisa loncat dari satu layanan ke layanan lain, bebas, tanpa ada yang hadang. Terus kenapa sih masalah ini jadi penting banget sekarang? Jawabannya simpel, karena skala dan kecepatan ancaman yang kita hadapi itu udah gila-gilaan. Coba lihat angka ini. Bikin merinding? Di tahun 2025, diprediksi bakal ada sekitar 50.000 celah keamanan baru yang diungkap ke publik. 50.000? Dan yang bikin makin deg-degan, 38%-nya itu hampir 4 dari 10 levelnya tinggi atau kritis. Ini bukan sekedar lubang kecil. Ini tuh udah kayak pintu gerbang yang kebuka lebar, nunggu didobrak. Biar lebih kebayang lagi ya, itu artinya setiap hari tim keamanan harus ngadepin 133 potensi ancaman baru setiap satu hari. Kebayang nggak tuh? Dan ini dia puncaknya, bagian yang paling bikin ngeri. Perlombaan sama waktu. Hampir sepertiga celah keamanan baru langsung dimanfaatin sama penyerang dalam waktu kurang dari 24 jam. Jendela kita buat bereaksi itu tipis banget, nyaris nggak ada. Jadi, di tengah ancaman internal segede ini dan serangan secepat kilat, gimana cara kita bertahan? Jawabannya ada di sebuah teknologi yang emang dirancang buat masalah modern kayak gini. Kenalin, namanya Service Mesh. Bayangin ini kayak satpam super pinter yang kita taruh di setiap persimpangan jalan di dalam kota aplikasi kita. Prinsipnya simple, tapi kuat banget. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Setiap permintaan internal, nggak peduli dari mana, bakal dicurigai sampai dia bisa buktiin identitasnya. Gimana cara kerjanya? Oke, ada 3 langkah. Pertama, pakai MTLS, setiap layanan dikasih KTP digital yang nggak bisa dipalsuin. Ini buat buktiin dia itu siapa. Kedua, Service Mesh juga ngecek kartu akses si pengguna lewat JWTS buat ngerti siapa di balik permintaan ini. Dan yang ketiga, yang paling krusial, dia nerapin buku aturan yang super ketat. Isinya ngejelasin dengan detail layanan ini boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja. Ini tuh lompatan besar banget dibandingin kontrol jaringan biasa. Kalau Kubernetes Network Policy itu pertanyaannya cuma sebatas, layanan A boleh ngobrol sama layanan B nggak? Nah, Service Mesh jauh lebih pinter. Pertanyaannya, oke, layanan A boleh ngobrol sama B. Tapi A itu sebenarnya boleh ngapain aja ke B. Ini kontrol di level yang jauh lebih dalam dan spesifik.
Contohnya gini deh, layanan checkout kan wajar ya kalau harus bikin orderan baru. Tapi masa iya dia butuh akses buat ngedownload semua data orderan? Enggak kan? Nah, Service Mesh bisa nerapin aturan spesifik kayak gini. Jadi kalaupun amit-amit layanan checkout kena retas, si penyerang nggak bisa pakai itu buat nyolong semua data pelanggan. Gerakannya langsung dikunci. Jadi apa artinya semua ini? Ini tuh pergeseran cara pikir yang fundamental soal keamanan. Kita nggak lagi cuma sibuk jagain gerbang depan. Kita sekarang ngamanin setiap gang, setiap persimpangan di dalam kota kita. Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. 1. Aplikasi modern itu dalamnya luas banget dan jadi area serangan utama. 2. Keamanan tradisional udah kewalahan sama jumlah dan kecepatan ancaman sekarang. 3. Service Mesh itu nerapin prinsip Zero Trust langsung di jantung aplikasi. 4. Fokus keamanannya pindah, bukan lagi soal alamat IP, tapi soal identitas digital. Dan 5. Ini ngasih kita kontrol super detail atas apa yang boleh dilakukan tiap layanan. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungin. Di dunia di mana ancaman terbesar mungkin udah ada di dalam bareng kita, apa konsep perimeter atau tembok pertahanan itu masih relevan? Apa jangan-jangan kita selama ini fokus ke arah yang salah?